Pernah nggak sih kita mikir, selama puluhan tahun ini plastik murah tuh udah bikin hidup kita gampang banget. Mau minum tinggal pakai gelas plastik, belanja masukin kantong kresek, mandi tinggal sobek sampo saset. Semuanya serba instan, praktis, dan murah. Tapi sadar nggak sih kalau era kemudahan ini perlahan mulai retak? Yap, sekarang ini biaya bahan baku lagi meroket di luar kendali. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita nggak cuma bakal meratapi krisis harga ini sebagai sebuah masalah ekonomi aja. Justru, kita bakal lihat kalau guncangan ini sebenarnya adalah sebuah berkah tersembunyi. Krisis ini ternyata jadi pendorong kuat yang mempercepat perubahan besar menuju masa depan kemasan di Indonesia yang jauh lebih cerdas dan pastinya berkelanjutan. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Terus, mungkin kamu penasaran, kenapa sih harga plastik ini tiba-tiba bisa melonjak tajam banget dalam waktu yang super singkat? Jawabannya ada di dinamika geopolitik global. Konflik yang lagi memanas di wilayah Timur Tengah itu ternyata sangat mengganggu jalur pasokan energi dunia, khususnya pasokan nafta. Buat yang belum tahu, nafta ini adalah turunan minyak bumi yang jadi bahan baku utama banget buat bikin plastik. Masalah terbesarnya buat kita apa? Industri plastik di Indonesia itu ketergantungannya sama bahan baku impor nih masih tinggi banget, bahkan hampir 100%. Dan dampaknya, wah, ini sih gila-gilaan. Lonjakan harga resin plastik itu bisa nyentuh angka 80 hingga 100%. Ini kejadian nyata pas puncaknya di sekitar bulan April 2016 kemarin. Kenaikan yang tiba-tiba dan ekstrim banget ini jelas langsung bikin pasar panik. Bayangin aja deh, teman-teman pelaku UMKM kita dan industri makanan ringan tuh bener-bener kepukul keras. Karena biaya produksi buat kemasan mereka tiba-tiba membengkak parah. Oke, kita masuk ke bagian pertama, akhir dari era plastik murah. Kita bakal lihat gimana krisis ini justru memaksa transisi yang udah lama tertunda. Kita ini beneran lagi nyaksiin akhir dari masa kejayaan plastik murah yang selama ini memanjakan kita. Tapi jujur aja, guncangan ini tuh kayak maksa kita buat ngelakuin perubahan yang emang udah ketunda kelamaan. Biar kebayang ya, sebelum konflik Timur Tengah itu memanas, harga bahan baku plastik global tuh ada di kisaran $1.100 per ton. Terus, pas puncaknya, langsung tembus ke angka $1.800 per ton. Sesuatu yang tadinya kita anggap receh dan gampang didapat, mendadak berubah jadi beban ekonomi yang super berat buat seluruh rantai pasok industri. Ada satu perumpamaan yang pas banget nih buat ngegambarin situasi ini. Plastik sekali pakai itu persis kayak utang kecil. Kelihatannya sih ringan dan praktis ya hari ini, tapi tagihannya bakal membengkak dan bikin pusing di kemudian hari. Selama ini tuh kita sering nutup mata sama biaya lingkungan yang tersembunyi. Mulai dari masalah banjir, polusi mikroplastik di laut kita, sampai biaya pengelolaan sampah kota yang makin mahal. Kenapa kita abai? Ya karena harga beli plastiknya sendiri murah banget. Tapi sekarang, tagihan ekonomi di depan mata itu udah sama besarnya dengan tagihan lingkungan tagih. Keduanya datang barengan dan nagih kita di saat yang sama. Nggak bisa lari lagi deh. Lanjut ke bagian kedua. Krisis harga mengubah industri. Di sini kita bakal ngobrolin perjuangan para UMKM dan gimana mereka muter otak nyari alternatif. Bukti nyatanya kerasa banget di lapangan. Contoh nih, di Grobogan, satu ikat kantong plastik yang biasanya dibeli pedagang cuma Rp14.000, harganya melonjak nyaris 2 kali lipat jadi Rp27.000. Terus, kemasan makanan plastik yang tipis atau sering disebut tin wall, itu naiknya sampai ke Rp30.000. Ini tuh bikin harga pokok penjualan mereka melonjak parah. Margin keuntungan UMKM yang dari awal udah tipis makin habis tersayat. Buat bisa bertahan hidup, industri dipaksa ngambil langkah cepat. Ada yang ngurangin ketebalan kemasan, nyampur materialnya pakai plastik daur ulang, sampai yang putar haluan total ke alternatif kayak kertas, kaca, aluminium, atau bahkan besek bambu. Nah, disinilah keadaannya jadi berbalik 180 derajat. Dulu kan kemasan ramah lingkungan itu selalu identik sama kata mahal ya, jadi sering dihindari sama bisnis kecil. Tapi, ketika harga plastik biasa ini melambung gila-gilaan kayak sekarang, tiba-tiba aja bahan alternatif yang ramah lingkungan kayak kertas, besek bambu, atau bioplastik dari singkong jadi kelihatan sangat masuk akal dan ramah di kantong. Tanpa kita sadari, krisis harga ini malah ngebukain pintu lebar-lebar buat percepatan inovasi hijau. Sekarang masuk ke bagian 3, realitas plastik daur ulang. Pertanyaannya, apa beneran opsi ini jauh lebih murah? Gara-gara panik sama harga baru, akhirnya banyak bisnis yang mulai ngelirik plastik daur ulang. Tapi beneran lebih murah nggak sih? Mari kita bandingin. Di satu sisi, harga resin polipropilen atau PP murni itu bisa tembus hampir Rp103.000 per kilonya. Di sisi lain, resin PP daur ulang harganya bisa didapat cuma mulai dari Rp9.500-an aja. Beda jauh banget kan? Jadi kalau buat produk-produk non-makanan, plastik daur ulang ini jelas bisa jadi jalan keluar yang brilian.
Tapi ada catatannya nih, kalau buat kemasan yang bersentuhan langsung dengan makanan alias food grade, plastik daur ulang ini jatuhnya malah bisa lumayan mahal karena butuh proses standarisasi yang super ketat dan rumit. Terus, kenapa sih plastik daur ulang food grade ini bisa tetap mahal? Gini analoginya biar gampang. Proses daur ulang tuh ada bedanya. Kalau daur ulang mekanis, itu ibarat kita nyuci bersih botol bekas terus dipakai lagi. Prosesnya emang jauh lebih simpel dan murah, tapi kualitas kemurnian akhirnya ya terbatas. Beda cerita sama daur ulang kimiawi. Ini tuh ibarat kita ngebongkar botol bekas sampai ke struktur molekul dasarnya. Terus kita bangun lagi dari nol. Hasilnya emang berkualitas tinggi banget dan pastinya aman buat makanan. Tapi ya gitu, proses ini makan biaya teknologi sama energi yang jauh lebih gede. Oke, kita lanjut ke bagian 4, era baru untuk sistem isi ulang alias refill. Gimana model tradisional kita mulai di-upgrade? Kalau daur ulang tadi masih mentok di urusan harga, nah solusi jangka panjang yang paling tangguh itu sebenarnya adalah revolusi guna ulang atau sistem refill. Sekarang ini kita lagi ngeliat kebangkitan luar biasa dari toko-toko isi ulang, penggunaan galon guna ulang, tren konsumen bawa wadah sendiri, sampai restoran yang ngasih diskon khusus kalau kita bawa kotak makan sendiri. Coba deh perhatiin model inisiatif digital kayak Alner dan Enview di Jakarta. Canggih banget loh. Kamu cukup beli produknya, terus nanti balikin wadah awetnya, dan bam, kamu langsung dapat cashback digital. Wadahnya bakal dicuci bersih dan dipakai lagi. Dengan muterin satu wadah yang sama puluhan kali, harga produk jadi stabil dan pastinya kita aman dari guncangan inflasi minyak global. Sebenarnya ya, kalau dipikir-pikir, konsep refill gimme itu bukan hal yang aneh buat orang Indonesia. Ingat kan kebiasaan lama kita beli minyak, beras, atau sabun secara literan alias curah? Nah, itu dia. Yang terjadi sekarang ini cuma proses penyempurnaan aja. Kita ngambil kebiasaan lama itu, terus dibungkus ulang pakai teknologi modern, standar higienitas yang jauh lebih ketat, dan model bisnis digital masa kini. Jadilah sistem returnable packaging yang keren, terukur, dan terpercaya. Bagian kelima, masa depan kemasan Indonesia. Di sini kita fokus bahas soal EPR dan pergeseran besar ke ekonomi sirkuler. Di tengah situasi ini, pemerintah pastinya nggak cuma duduk diem dong. Mereka lagi nyiapin regulasi permanen dan konsep utamanya itu disebut EPR atau Extended Producer Responsibility. Gampangnya gini, ini tuh kebijakan yang maksa para produsen buat ikut tanggung jawab ngurusin sampah dari kemasan produk yang mereka jual. Jadi perusahaan udah nggak bisa lagi tuh sekedar jualan, dapat untung terus cuci tangan. Secara hukum, mereka bakal diwajibkan buat mastiin kalau sampah kemasan mereka itu ditarik lagi, dikelola, atau didaur ulang dengan benar. Biar gampang nangkapnya, atiran EPR yang kelihatannya rumit ini bisa disederhanain lewat satu perumpamaan. Gini ya, kamu nggak mungkin dong datang ke sebuah pesta, asyik makan-makan, nikmatin acaranya, tapi pas mau pulang, sampahnya ditinggal gitu aja buat dibersihin sama orang lain. Selama ini, biaya bersih-bersih pesta itu selalu ditanggung sama masyarakat dan lingkungan kita. Nah, dengan adanya EPR, para produsen ini akhirnya dipaksa buat ikut turun tangan ngeberesin sisa-sisa dari pesta konsumsi massal yang udah mereka mulai dan nikmati keuntungannya. Adil kan? Kalau kita lihat garis waktunya, peta jalan perubahan ini sebenarnya udah mulai dirintis sejak 2019 loh. Nah, masuk ke periode 2025 dan 2026 ini, kebijakan EPR itu bakal didorong habis-habisan. Dan yang paling bikin takjub sih manuvernya Bali ya. Mereka berencana buat ngelarang sepenuhnya produksi sachet plastik sekali pakai. Wow, ini benar-benar sinyal perubahan yang sangat masif. Pastinya bakal ada pro dan kontra ya. Lingkungan jelas menang banyak, tapi di sisi lain, industri harus ngebut beradaptasi. Dan UMKM juga harus secepatnya nemuin alternatif yang tetap murah meriah. Tapi tenang, selain bikin regulasi lingkungan yang ketat, pemerintah juga turun tangan ngebantu biar roda ekonomi tetap jalan. Biar industri nggak kelewat panik, pemerintah udah mutusin buat ngebebasin bea masuk impor plastik jadi 0% selama 6 bulan ke depan. Ini buat napas sementara. Nah, sambil jalan, mereka juga lagi serius ngeksplorasi bahan substitusi untuk masa depan. Contohnya kayak pemanfaatan bionafta dari kelapa sawit lokal kita sendiri. Kombinasi antara jaga stabilitas ekonomi jangka pendek dan dorong inovasi hijau jangka panjang ini benar-benar ngasih kita harapan yang super positif. Jadi intinya gini, krisis harga plastik ini jelas bukan cuma bencana musiman sesaat. Ini justru semacam pecut yang akselerasi kita semua menuju masa depan kemasan yang sirkuler dan hijau. Sekarang pertanyaannya balik lagi ke kamu. Kalau misalnya kamu punya usaha, udah siap belum nih buat ninggalin kemasan plastik sekali pakai dan beralih ke opsi-opsi alternatif yang tadi kita bahas? Atau menurut kamu plastik tuh masih susah banget buat digantiin karena tuntutan dari konsumen?
Coba deh share pendapat, pengalaman, atau mungkin strategi bisnis kamu di kolom komentar. Terima kasih banyak udah nyimak penjelasan kali ini, dan yuk kita wujudkan inovasi hijau ini bareng-bareng.